Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, sebelum Bang Asdin melanjutkan videonya, Bang Asdin mengucapkan selamat tahun baru Islam ya bagi yang beragama Islam. Semoga di tahun baru Islam ini kita bisa menambah keimanan kita dan selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk para teman-teman sekalian yang sudah mensubscribe dan mendukung channelnya Bang Asdin ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dan memberikan pahala bagi teman-teman semua. Dan yang baru mampir atau baru singgah ke channelnya Bang Asdin, mohon teman-teman bantu channelnya Bang Asdin dengan cara tekan tombol subscribe-nya dan bunyikan tombol loncengnya agar teman-teman orang yang pertama menerima video terbaru dari Bang Asdin. Oke teman-teman, kali ini Bang Asdin ingin berbagi pengalaman tentang cara agar ongkos buruh panen ya itu bisa menjadi murah. Ya, kok bisa? Ya, tentunya ada caranya ya. Di sini Bang Asdin akan kasih tahu ada 3 cara. Bang Asdin sendiri buruh panen sawit ya, teman-teman, pemanen sawit. Tapi kok Bang Asdin kasih tahu caranya kenapa bisa supaya bisa murah? Emang Bang Asdin tidak pingin ongkos panennya mahal? Ya, tentunya semua buruh panen itu pingin ongkosnya mahal ya. Tetapi untuk teman-teman yang punya lahan sawit, ongkos panen yang mahal itu bisa teman-teman tekan ya menjadi murah ya. Dan jangan takut ya, jangan takut untuk kehilangan buruh. Kenapa? Karena buruh panen sendiri yang akan berbondong-bondong datang ke teman-teman sekalian yang punya lahan sawit untuk meminta agar sawit teman-teman itu dia yang panenkan. Kenapa bisa seperti itu? Ya, di sini Bang Asdin akan memberitahukan 3 cara ya agar ongkos panen sawit itu bisa murah ya. Yang pertama adalah jalan, faktor jalan ya. Jadi apabila jalan di lokasi lahan sawit teman-teman itu bagus ya, seperti ini ya, yang di video ini ya teman-teman. Ini jalannya dikasihkan koral pasir ya. Ini trek bisa masuk sampai ke dalam lahan sawit sampai ke ujung sana. Nah, kalau kondisi jalannya seperti ini bagus, otomatis apalagi jalan ini berada di tengah-tengah lahan sawit teman-teman ya. Misalnya lahan sawit teman-teman itu 1 hektar. Ya, teman-teman buat jalan itu di tengah ya. Kemudian jalannya ditambun dengan pasir, ditimbun dengan pasir atau koral atau apa saja yang keras supaya mobil trek bisa masuk. Nah, kalau mobil trek bisa masuk ke dalam lahan sawit teman-teman, otomatis buruh panen sawit teman-teman itu ngelangsir sawitnya pakai angkong itu rapat atau dekat kayak seperti ini ya. Dari sana di angkong hanya ya, di arko atau dilangsir hanya berapa meter, taruh di pinggir jalan. Kemudian dari sebelah kanan juga ya, di arko atau di angkong dibawa ke pinggir jalan sini juga. Itu otomatis upah panen sawit itu murah ya teman-teman, bisa murah. Dan buruh panen sendiri juga merasa enak, maksudnya merasa nyaman, merasa tidak terlalu berat juga karena cuman angkong dari sebelah kanan berapa meter taruh di pinggir jalan sini, kemudian dari sebelah kiri berapa meter simpan di pinggir jalan sini. Apalagi lahannya bersih ya, ya bersih, kemudian jalannya seperti ini bagus ya, itu otomatis mereka tidak akan berpikir wah murah sih atau gimana sih upahnya ya. Pasti akan mereka ambil tanpa ada berpikir panjang karena lahannya enak. Itu faktor yang pertama ya. Faktor yang pertama ya teman-teman, jalan dan lahan sawit yang bersih ya. Bisa teman-teman contohkan atau praktekkan nanti ya. Kemudian faktor yang kedua adalah kesiapan alat langsir ya. Alat langsir di sini nanti Bang Asdin buatkan video apa saja alat langsir ya teman-teman. Itu seperti angkong atau bisa memakai traktor atau bisa memakai grandong atau bisa memakai motor ya. Ya, kalau di sini Bang Asdin pakai angkong ya teman-teman.
langsir sawitnya di sini. Ya, angkongnya itu tolong diperhatikan teman-teman. Alat langsirnya itu tolong diperhatikan. Sebelum pemanen sawit itu, buruh panen sawit itu atau pekerja panen sawit itu masuk lahan teman-teman, misalnya besok mau panen, teman-teman harus perhatikan, oh arko saya bannya kempes apa enggak, ya bisa dipakai apa enggak, ada yang rusak apa enggak. Nah, harus standby, harus diperbaiki sebelum panen. Begitu sudah bagus, pemanennya datang, begitu mau pakai alat langsir, oh alatnya bagus, dijamin. Begitu rusak sedikit, buruh sawit langsung lapor, Pak, angkongnya bocor bannya. Langsung kita tangani di tempat, kita yang atur, kita yang perbaiki. Nah seperti itu kita lakukan seperti itu, otomatis buruh sawit itu atau pemanen sawit itu akan merasa, wah enak sekali ya, tanpa kita turun tangan sudah jadi alatnya semua. Nah mereka jadinya, wah biar harga segini tapi nyaman panennya ya. Jadi itu alat harus kita perhatikan ya teman-teman, alat langsir sawit itu faktor yang kedua. Kemudian faktor yang ketiga ya, faktor yang ketiga ya, tapi sebelum masuk faktor yang ketiga, di sini Bang Asdin tambahkan sedikit untuk jalan. Pasti teman-teman ada yang bertanya ya, Bang, kalau saya punya lahan di gunung bagaimana lah Bang? Apa harus saya belah itu gunung buat jalan di tengah? Ya tidak mungkin ya teman-teman, mau belah gunung apalagi gunung batu yang kayak di videonya Bang Asdin itu ya, ada alat berat yang membelah gunung batu ya, menghancurkan gunung batu. Ya, caranya kalau lahan teman-teman itu di gunung, yang perlu teman-teman perhatikan adalah teraseringnya. Ya, teraseringnya, jalan naiknya. Sebenarnya kalau panen di gunung itu paling enak ya teman-teman, kalau menurut Bang Asdin. Kenapa? Karena buah yang ada di puncak sama buah yang ada di bawah itu semua akan jatuh ke bawah, tidak akan jatuh ke atas. Ya, jatuh ke bawah dan berkumpul jadi satu di bawah. Ya, jadi tukang langsirnya enak, tinggal ambil buah yang di bawah. Tidak lagi jauh-jauh kita mutar untuk langsirnya. Apalagi kalau pas di bawah gunungnya itu jalan seperti ini. Ya, teman-teman, jalan sudah masuk trek di situ, langsung standby mobil treknya di situ atau mobil kijangnya di situ. Wah, akan lebih sip lagi. Cuman yang jadi permasalahan ya, jalan yang ke gunung itu apakah memakai terasering atau tapal kuda. Kalau tapal kuda kan cuma sekelilingi pohon sawit saja, seperti di videonya Bang Asdin yang lain ya, silakan teman-teman lihat. Kalau pakai terasering, otomatis setiap pokok sawit itu ya, setiap jalur sawit itu akan rata ya, seperti di videonya Bang Asdin yang lain ya. Itu ada cara tanam sawit di lereng gunung ya, memakai terasering. Itu otomatis kalau teraseringnya rata, bagus, bersih, ya pemanennya juga enak. Kenapa? Karena tidak takut-takut kasih jatuh buah, karena berisiko ya teman-teman. Apalagi sampai tidak memakai terasering atau tidak memakai tapal kuda, seperti di tempat Bang Asdin yang panen ya, di tempat panen paling terekstrim itu yang di jurang itu ya teman-teman, tanpa memakai tapal kuda atau terasering. Ya, tapi kalau teman-teman membuatkan terasering yang bagus, bersih, ya otomatis apalagi jalannya dari bawah ada naik ke atas, kemudian mutar lagi ya, mengikuti jalur sawit di atas, memakai terasering terus yang bagus, yang agak lebar, agak luas ya, otomatis pemanen sawit itu akan merasa nyaman dan merasa aman di atas lahan sawitnya teman-teman di gunung ya. Nah itu cara menekannya ya teman-teman, bisa teman-teman praktekkan itu. Otomatis kalau seperti itu, begitu tukang panennya kasih jatuh buah di atas, merasa nyaman karena ada terasering yang luas, buah jatuh di bawah langsung dijemput oleh mobil trek ya. Walaupun gunung ya teman-teman, itu akan murah ongkos panennya ya. Walaupun teman-teman patok di harga standar, itu pemanennya tidak akan berpikir wah gunungnya tinggi sekali, licin apa segala macam, susah ya. Tidak akan berpikir seperti itu. Pasti mereka langsung ambil saja, ini bagus sekali lahannya ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi kita masuk faktor yang ketiga adalah ya sifat kekeluargaan. Di sini Bang Asdin tekankan, jangan mentang-mentang teman-teman memiliki lahan sawit yang puluhan hektar, 10-20 hektar, terus teman-teman menjadi bos ya, anggaplah sudah bos karena sudah banyak pohon sawit. Bang Asdin buruh, otomatis yang punya lahan itu bos. Tidak mungkin yang punya lahan juga buruh ya, tidak mungkin ya. Ya, jadi jangan teman-teman berpikir teman-teman sudah punya lahan sawit yang banyak,
sudah jadi bos terus semena-mena kepada buruh sawit. Hidup buruh sawit. Ya, jangan semena-mena ya teman-teman. Jadi tanamkan sifat kekeluargaan. Misalnya ada kendala di lapangan, ya kayak tadi itu ban angkong bocor apa, teman-teman langsung dekati, langsung perbaiki. Dimana tempat buruh panen kita itu agak susah ngelangsirnya, jalannya apa, langsung diperbaiki. Kemudian cara kita berbicara, cara kita menghargai buruh panen, itu yang akan membuat buruh panen menjadi senang. Otomatis berapapun ongkosnya, ya maksudnya ongkosnya yang penting sudah standar, ya gaji bayarannya sudah standar, itu pasti mereka akan mengambilnya ya teman-teman. Tapi kalau sudah mentang-mentang bos main enak suruh saja, tidak mau ambil pusing, mau pecah ban angkong atau mau pecah apa semua lahir motor apa tidak diperbaiki, tidak mau ikut campur, ya tunggu saja ya, mungkin 2-3 bulan langsung buruh panennya bilang cari pemanen lain saja, ongkosnya tidak sesuai, atau tidak boleh saya panen lagi tapi ongkosnya kasih naik, ya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi di sini Bang Asdin memberikan 3 cara agar ongkos panen itu, pemanen buruh sawit itu menjadi murah dan banyak buruh panen sawit berlomba-lomba yang ingin panen lahan sawit teman-teman. Oke teman-teman, kalau ada yang perlu ditanyakan atau ada pendapat yang lain, silakan teman-teman komen di kolom komentar. Nanti Bang Asdin akan mencoba menjawabnya. Ya, sampai di sini dulu video Bang Asdin kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan tolong dibantu ya teman-teman dengan cara tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman orang yang pertama menerima notifikasi atau pemberitahuan apabila Bang Asdin mengupload video terbaru. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tandan berduri.